Selamat siang adik-adik. Hari ini Kak Deni akan memberikan penjelasan mengenai satu soal berhubungan dengan pesawat sederhana yaitu bidang miring. Kita lihat ya soalnya. Tony membawa peti dengan cara menariknya menggunakan sutas tali yang diikatkan ke peti. Tony memiliki tubuh yang lumayan gemuk, sehingga ia akan lebih cepat lelah karena beban tubuhnya yang berat itu, ditambah pula harus membawa peti yang lumayan berat. Tony harus memindahkan peti tersebut ke tempat proyek dengan tinggi 10 meter. Terdapat dua jalur yang bisa dipilih oleh Tony. Jalur pertama dengan jarak 40 meter, sedangkan jalur kedua dengan jarak 30 meter. Menurut kalian, manakah jalur yang seharusnya Tony pilih? Jelaskan alasan jawaban kalian. Pertama kita lihat dulu gambarnya ya. Ada dua jalur yang disediakan. Yang pertama adalah jalur 1 yaitu 40 meter dan jalur kedua yaitu 30 meter dengan ketinggian 10 meter dan berat petinya adalah 8.000 Newton. Kita simak ya. Nah, dalam bidang miring, semakin landai kemiringan suatu bidang, maka semakin kecil tenaga yang dikeluarkan. Semakin panjang bidang miring, maka tenaga yang dikeluarkan semakin kecil. Dari contoh kasus di atas, kita mencari dulu besarnya gaya yang diperlukan. Ingat, rumusnya adalah W per F sama dengan S per H. Artinya, S sama dengan panjang bidang miring, H tinggi bidang miring, W berat benda. Pertama kita harus tahu dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah W adalah 8.000 Newton, H-nya 10 meter, S1 artinya jarak bidang miringnya yang jalur 1 40 meter, dan S2 berarti jarak jalur kedua yaitu 30 meter. Kemudian ditanyakannya jalur yang dipergunakan Tony untuk mendorong peti. Dari contoh kasus di atas, kita mencari dulu besarnya gaya yang diperlukan. Rumusnya adalah W per F sama dengan S bagi H. Nah, kita langsung masukkan, kita cari di jalur 1. Mencari gaya sama dengan W kali H dibagi S. Nah, kita masukin yang angkanya 8.000 kali 10 dibagi 40, sama dengan 2.000 Newton. Kemudian jalur keduanya juga kita cari F sama dengan W kali H dibagi S, sama dengan 8.000 kali 10 dibagi 30, sama dengan 2.666,66 Newton. Dari hasilnya, kita ngambil kesimpulan bahwa dari hasil di atas jelaslah bahwa Tony harus menggunakan jalur ke-1. Karena dalam perhitungannya, Tony membutuhkan gaya lebih kecil daripada jalur 2. Gimana, sudah mengerti kan? Terima kasih, sampai jumpa.